Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa ansarihi wa junudihi wa susanna Bakar wa Rasulullah Ali Janala sanala Fatimah Zahra Sekali Jilani wa Zahir Syafi'an Nabi Malik Ambali Nawawi Rafi Jamil Bukala Hadisin wal Qura wal Mufassirin bi Masyarikil Ardi la magharibiha Sayyidina Muhammad Rahman Isa Fakih Kedawan Ahmad Wali Ba'ali Asuri wa Pura Ijma'in Sumaila Arwa'i Walidina Ma'atina wa Ajdadina wa Syahina wa Jamil Muslimina Muslimatan Allah ya Gafiru lahum yarhamiyuni darajati fil jannah wa yanfa'una bi asrari manwarihim wa ulumihim barakatihim bid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Wa bi sanadil muttasil ila imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa daman nafa bi ulum fid darain amin. Qala Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ra'aitu mislan nari namaha ribuha wala mislal jannati namata libuha. Masalul jannati wan nari huna fil maudi aini kama fi qauli qub asari alil hajjaji masalul amiri kau kayahmilu ala adahum wa ashab. Waruya warwa Tahir bin Muhammad al-Haddadi qaddasa sirrahu al-hadi yaqulu inna Su'aiban alaihi salatu wassalam baka asyara sinina hatta zahabat ainahu faraddallahu ainaihi fabaka saniya asara sinina hatta zahabat ainahu faraddallahu ainaihi fabaka salisan asara sinina ukhra hatta zahabat ainahu fa auhallahu subhanahu wa ta'ala ilaihi ya Su'aibu in taku tabki li ajlil jinani faqad aujabtuha laka wa in taku tabki li khaufin nirani faqad haramtuha alaika jami'an. Faqala ya rabbi lasdu abki li khaufin nirani wala li hubbil jinani la walakin ya li syauqi wal istiyaqi ila rahmani fa auhallahu ta'ala ilaihi ya Su'aib ibki summa bki fa innahu la khilata laka siwal liqa'i. Ya, lanjutan bacaan kita ya. Dari An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, ya, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu ya, berkata Abu Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ma raaitu mislan nari namaha ribuha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah saya lihat seperti neraka nih, api neraka itu tidur orang yang takut kepadanya. Gitu ya. Wala mislal jannati nama talibuha, dan juga saya enggak lihat seperti surga tuh yang tidur orang yang nyarinya. Gitu ya, kata Rasulullah tuh ya, gitu. Saya enggak pernah lihat tuh orang yang takut dengan neraka, orangnya itu tidur. Jadi kalau kita takut, biasa orang kalau ketakutan nggak bisa tidur. Iya, iya. Kalau kita
biasa aja dah intinya. Nah begitu juga katanya Nabi bilang, tidaklah saya lihat orang yang sorga tuh ya, orang yang mencarinya itu tidur. Ya gitu ya, jadi yang takut sama neraka, orangnya yang takut itu ya nggak tidur, dan yang pengen sama sorga, yang nyarinya itu nggak tidur. Jadi kalau kita pengen sama sorga ya gitu kan, ya seorang kan kalau pengen yang enak kan nggak bakal tidur, biar kata dia ngantuk ngapa gitu. Nah lagi takut ya, takut sama neraka, narang dalam keadaan ketakutan masih bisa tidur. Gimana Cep? Ya, nah gitu. Nah sekarang kita termasuk orang yang takut apa orang yang pengen. Nah kalau emang orang yang takut, ya, nah ya orang yang takut ya berarti jangan tidur, gitu, ya, karena takut sama neraka, ya, gitu kan, orang takutan, ya. Nah begitu juga kalau kita, ya, ada sesuatu yang kita pengenin, kan gitu, ya. Nah ya kita nggak bakal bisa tidur juga, sama gitu tuh. Nabi kata kagak, saya nggak pernah lihat tuh orang yang benar-benar takut dengan neraka orangnya tidur, dan yang pengen dengan sorga, nah itu orangnya ya yang nyari sorga nggak bakal tidur. Nah itulah ya para aulia Allah. Nah ya dia karena dipengen sama sorga, nah dia nggak tidur malaman suntuk di ibadat tinggal apa itu karena dipengen sorga, atau juga karena ditakut sama neraka, saking ketakutannya kan gitu ya, nggak bakal bisa tidur tuh gitu ya. Nah, masalul jannati wan nar, guna perumpamaan surga dan neraka di sini fil maudi aini, ya pada keduanya ini, kama fi qauli Qom Asari lil Hajjaj, sebagaimana berkata Imam Al-Qom Asari kepada hajatnya ini Yusuf As-Saqafi ini, yaitu masalul amir yahmilu alal azahum wal ashab, itu sama ya gitu ya, seperti ya kata Imam Al-Qom Asari itu kepada hajat seperti apa ya, seorang raja yang membawa padanya itu ya apa tuh ya azahum ya gitu ya. Nah, wal ashab ya, dan singa tuh gitu, ashab ya, singa. Nah itu seperti orang yang gitu. Nah kalau ya gitu ya, nih apa ashab tuh singa. Kalau kita tuh ada macan apa kita bisa bawa, bisa apa, bisa tidur gak? Takutan kan kagak. Nah itu sama juga orang karena takut sama neraka. Nah ya, nah itu ya mungkin ini kurang ini kali huruf ya, ya alal udum kali ya, ala udumihim gitu ya. Nah makanan ya gitu ya, kurang nih ada hum ya, udum ya, udumihim gitu ya, kurang mim kali itu ya, tutukan titiknya. Nah ya, jadi kata Imam Al-Qasari itu, jadi yang Nabi perumpamain tuh ya, orang yang nyari kalau takut sama neraka, yang takut itu nggak bakal bisa tidur. Nah kalau orang yang pengen sama surga juga, yang pengen nggak bakal bisa tidur gitu ya, ya karena kita pengen surga kan enak banget, cakep apa gitu ya. Nah kita pengen tuh yang begitu, nggak bakal tidur, nggak bakal ngantuk kan. Nah begitu juga kalau kita takut, kalau takut kan ya ketakutan ya nggak bakal bisa tidur. Nah itu kata Imam Qabasari ini satu contoh kepada hajat nih bilang, nah perumpamaan itu sama seperti orang yang bawa makanan ya, dan juga ada singa gitu ya. Nah kalau makanan kan yang enak kita makan kan gitu ya, masa kita tidur kan. Nah kalau singa ya kita takut, masa tidur, nggak bakal tidur gitu ya. Nah itu ya, itu perumpamaan begitu ya. Hanyalah para aulia Allah tuh ya, mereka tuh karena takut sama ya neraka, ya mereka berusaha tuh ya malaman suntuk dia apa di ibadat tinggal apa, karena takut supaya jangan sampai dapat neraka yang begitu ya berat tuh ya azabnya kan gitu ya. Nah begitu juga kalau dia pengen sama surga ya, pengen sama surga ya, yaitu dengan apa dia begadang dengan apa kan gitu ya, minta ya supaya dapat surga gitu ya. Nah itu ya Nabi
Warawa Tahir bin Muhammad Al-Haddad ya qaddasa sirruhu ya sirruhu al-hadi ya telah meriwayatkan ya Tahir bin Muhammad Al-Haddadi ya qaddasa sirruhu al-hadi ya qadnya Tahir bin Muhammad Al-Hadi nih terus ini ya yaqulu dibilang inna Syuaiban alaihi salatu wassalam baka asyra sinina ya gitu kata Tahir bin Muhammad ya Al-Hadi ya itu sungguhnya Nabi Allah Syuaib alaihi salatu wassalam itu nangis 10 tahun ya dia nangis tuh ya hatta zahabat ainahu sehingga hilang kedua matanya artinya sampai dia matanya tuh lamur ya karena nangis ya keluar air mata terus kan itu ya hilang tuh kedua matanya faradallahu ainaihi kemudian Allah kembalikan ya artinya tuh Allah sembuhin penyakitnya gitu matanya tuh nah mabaka sania asara kemudian dia nangis lagi tuh ya Nabi Syuaib itu 12 tahun tadi 10 tahun nah karena ditambahin tuh begitu dibaikin tuh sama Allah jadi baik nah tambahin lagi nangisnya jadi 12 ya sah sini nah hatta zahabat ainahu sehingga hilang lagi matanya tuh faradallahu alaihi maka Allah kembalikan lagi matanya fabaka salisa asara sini nah maka dinangis sampai 13 tahun ukhra yang lainnya hatta zahabat ainahu sehingga hilanglah matanya tuh ya artinya lamur dia gitu ya karena kebanyakan nangis kan gitu ya nah fa'allahu ta'ala subhanahu wa ta'ala ilaih maka Allah wahyukan tuh ya kepada Nabi Allah Syuaib ya Syuaibu ai Syuaib in takuta wakili ajlil jinani qad aujabtu halaka ai Syuaib ya jika kamu nangis ya karena pengen sorga gitu sungguhnya saya udah pastikan aujab tuha tuh saya pastikan buat kamu itu sorga gitu ya kata Allah tuh kalau kamu nangis karena li ajlil jinan karena pengen ya sorga maka saya udah pastikan buat kamu itu sorga wa in takutabki li khaufin niran kalau kamu tak nangis karena takut neraka faqad haramtuha alaika ya jami'an sungguhnya saya telah haramkan neraka itu buat kamu seluruhannya gitu faqala maka kata Nabi Allah Syuaib ya Rabbi ya Allah ya Tuhanku lastu abki li haufin nirani wala li hubbil jinan saya nangis ini bukan karena takut sama neraka dan juga bukan karena pengen cinta kepada surga gitu tuh kata Nabi ya Allah Syuaib bilang apaan yang dipengenin walakin li syauqi wal istiaq ila rahmani akan tetapi saya nangis ini karena rindu ya gitu saukun ya rindu wal istiaq ya kerinduan ila rahmani kepada Allah ya sifat Rahman saya nangis bukan karena takut sama neraka bukan karena ya pengen sama surga tapi yang saya tangisin ini saya rindu ya kepada Allah tuh ya nah sifat Rahman tuh ya lakin li syauqi wal istiaq ya gitu ya nah, syauqi ya karena rindu wal istiaq ya kepada apa berusaha ya wadan istifal ya gitu ya ya li Rahman fa Allahu taala ilaih maka Allah wahyukan kepada Nabi Allah Syuaib ya Syuaibu hai Syuaib ibki ya nangislah kamu sumabki dan nangislah kamu ya kata Allah dah nangislah terus gitu ya kenapa karena la ili'annahu la hilatalaka siwal liqai karena enggak ada jalan ya lain bagi kamu selain ya berjumpa kepada saya ya mati ya kalau mau ketemu Allah kan mati mestinya jadi nggak ada jalan lain tuh ya kalau pengen ketemu Allah itu kita ya siap untuk mati karena kalau yang mati ketemu Allah gitu ya nah kalau kita hidup begini nggak ketemu kan
ya, ketemu Allah gitu ya. Nah kalau mau pengen tuh ketemu Allah mati tuh gitu ya. Nah itu ya kata Allah begitu. Jadi Nabi Allah Shu'aib tuh dia dinangis tuh ya 13 tahun nangis ya. Nah itu karena dia bukan ditakut sama neraka, bukan pengen sama surga, tapi dia pengennya ketemu sama Allah gitu. Inilah ya cari keredoan Allah tuh gitu ya. Wa anhu aidan ya dari Abu Hurairah juga ya sana ya. Maka Yahya ibnu Zakaria alaihi wassalam ya telah nangis tuh Nabi Allah Yahya bin Zakaria ya alaihi wassalam hatta badat adrasuhu min kasrati dumu'ihi, sehingga kelihatan tuh ya giginya ya gitu ya, nangis tuh karena banyak nangis, kelihatan tuh giginya min kasrati dumu'ihi, karena banyak air mata yang keluar ya, artinya sampai kurus dah ya, giginya sampai kelihatan gitu ya, daging apa tuh ya, mukanya nggak ada gitu ya. Nah adrasuhu tuh ya. Nah gitu ya, min kasrati dumu'i, karena banyak nangisnya. Faqala Zakaria, maka berkata Nabi Allah Zakaria alaihi salatu wassalam ya, kata Nabi Zakaria, ya Rabbi gitu ya. Nah ya Nabi Zakaria ngeluh nih, lihat anaknya tuh Nabi Yahya tuh nangis mulu ya, enggak kurus tuh. Nah ya Nabi Zakaria ngeluh pada Allah ya, bilang ya Rabbi sa'alatuka waladan yakunu li qurrata ainin ya gitu. Kata Nabi Allah Zakaria tuh bilang, ya Allah ya Tuhanku, saya mohon kepada Engkau anak yang menjadi ya kesejukan pandangan mata saya. Saya pengennya tuh, saya minta ya, kan Nabi Zakaria kan nggak punya anak tuh, udah tua kan ya. Nah gitu ya. Nah itu dia pengen tuh punya anak gitu, supaya yang anaknya itu mengukur rata ayun ya, yaitu menyenangkan pandangan mata. Artinya kita lihat enak dah gitu ya, gitu tuh ya. Tuh Nabi Zakaria minta tuh sama Allah ya, begitu ya Siti Maryam tuh ya lahirin Nabi Isa ya, bukannya Siti Maryam ya, Nabi Isa ibunya Siti Maryam tuh ya, si Hana itu lahirin Nabi Isa ya, Siti Maryam. Nah ya Nabi Zakaria minta tuh sama Allah ya, karena waktu Siti Maryam tuh masih kecil kan, yang jaga tuh kan ya, nah, Nabi Zakaria yang ngurus, wakaf palahu Zakaria ya. Nah ya yang ngurus tuh Siti Maryam itu ya, ibunya Nabi Isa itu ya Nabi Zakaria tuh ya, karena pada waktu itu pada berebut tuh mau ya ngurus ya, mau itu ya ngasuh. Nah gitu akhirnya yang dapat ya undian itu Nabi Allah Zakaria tuh ya, yang dapat tuh ya, dapat undian tuh. Nah akhirnya Nabi Zakaria tuh yang ngurus Siti Maryam. Nah di situ waktu Siti Maryam tuh ya diurus sama Nabi Zakaria. Nah itu dari Siti Maryam tuh keluar ya macam-macam keramat gitu ya. Nah itu ya karena Nabi Zakaria bikinin satu kamar tuh buat ngurus Siti Maryam, yang nggak ada yang bisanya masuk di situ ya, hanya dia doangan kan itu ya Nabi Zakaria. Tapi kul lama ya wajadahu tuh ya, kul ya setiap tuh Nabi Zakaria ketemuin Siti Maryam itu wajadahu rizqa, itu selalu tuh Siti Maryam dapat makanan ya, itu ya dapat makanan tuh ya di kamarnya tuh, padahal nggak ada yang bisa masuk ya gitu ya. Sehingga Nabi Zakaria tanya, ya Maryam anna laki hadza ya, ya Maryam dari mana kamu dapat ini makanan ini ya. Nah jawab si Maryam tuh huwa min indillah, itu dari Allah ya, karena makanan itu aneh, makanan yang di musim panas ada di musim dingin, yang musim dingin ada di musim panas gitu. Nah disitulah timbul tuh ya keinginan Nabi Zakaria tuh, karena dia nggak punya anak, pengen punya anak gitu ya, hanya diminta tuh
ya gitu ya, Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin, itu ya. Dalam doanya tuh Nabi Zakaria tuh gitu, Rabbi la tazarni fardan, ya Allah jangan kau tinggalkan saya nih ya sendiri nih ya gitu, wa anta khairul warisin, dan engkau sebaik-baiknya pemberi warisan tuh. Nah diminta tuh sama Allah supaya dia punya anak gitu kan. Nah sedangkan Nabi Zakaria tuh umurnya udah ya 100 tahun tuh ya, udah 100 tahun. Nah istrinya udah 80 tahun. Hanya waktu malaikat Jibril ya bilangin kamu bakal punya anak ya, nah hanya malaikat apa tuh Nabi Zakaria bilang dari mana punya anak, saya udah ya gitu udah tua begini, istri saya tuh ya waka nanti muraati ya akhiran kan itu ya, dalam surah Maryam tuh ya, dan istri saya itu udah akhir ya, udah bake ya, udah nggak men. Nah gitu gimana ya, jawab malaikat ya, itu adalah ya sesuatu yang mudah bagi Allah. Nah akhirnya kan ya dia punya anak tuh, keluarlah Nabi Yahya tuh ya, itu ya Nabi Yahya yang lahir tuh. Nah itu ya, nah ya, nah begitu tuh lahir Nabi Yahya tuh kan diurus satu ya sama Zakaria. Nah nyatanya nih Nabi Yahya tuh ya gitu, Nabi Zakaria minta kepada Allah tuh supaya dapat punya anak yang menyenangkan. Tapi ya Allah kasih tuh Nabi Yahya ini ada orangnya yang nangis mulu. Ya, nangis dulu ya. Nah gitu. Hanya Nabi Zakaria tuh ngeluh gitu ya, dibilang ya Rabbi ya gitu, sa'al duka waladan yakunuli qurrata ainin, ya Allah ya Tuhanku, saya minta kepada Engkau anak yang menyenangkan ya, pandangan mata saya yang enak ya gitu, yang pandangan gitu. Nah faraza ketani waladan, kata Nabi Zakaria, engkau berikan kepada saya nih anak lah anfa ubihi, nih anak nggak bermanfaat ya, ya nangis mulu jangan gitu, nangis mulu kan pengen kan gitu ya, kayak gitu punya anak kan, biar punya anak kan ya, wah ya punya anak wah jadi orang kaya banyak punya duit ya, banyak menghibur kan gitu, nyatanya gitu, nyatanya ngerong gitu ya. Nah ya itu pengen kan gitu kan anak gitu gitu ya. Nah itu Nabi Zakaria minta gitu, saya pengen gitu anak gitu ya. Nah gitu ya. Nah apa jawab Allah nih ya gitu, begitu diminta bilang gitu ya gitu ya. Ya. Nah, fa'auhallahu ilaihi, maka Allah wahyukan ya kepada Nabi Allah Zakaria, ya Zakaria hakaza sa'alta minnil walada. Kata ya Allah tuh kepada Nabi Zakaria, ya hai Zakaria, begitulah ya gitu, atau inilah yang engkau minta kepada saya anak nih. Ya, kamu kan minta anak pada saya. Nah, inilah saya kasih. Itu ya kata Allah ya. Nah dia tuh ya padan ya saat tu minil walad kulta, karena kamu katakan mintanya pada Allah ya Rabbi habli min ladunka waliyan, itu ya, karena engkau minta kepada saya Rabbi habli, ya Allah berikan kepada saya ya, habli berikan ya kepada saya min ladunka, dari sisi engkau ya Allah, waliyan ya seorang wali ya, jadi saya minta kepada engkau ya Allah ya yang wali. Nah gitu ya, walian tuh. Nah kata Allah wal waliyu yakunu taliban lil jinani hariban minan niran. Lalu yang namanya wali yaitu orang yang selalu mencari sorga dan lari dari neraka, itu namanya seorang wali
Ya, orang wali gitu, ya. Dia itu adanya yang selalu nyari sorga, artinya selalu berbuat yang bagus. Nah, lari daripada niran, lari daripada neraka yang jelek. Fa'a atau itu kal walada, maka kata Allah, saya berikan kepada kamu anak kama sa'alta, sebagaimana yang kamu minta. Ya, karena kita mintanya itu walian, ya. Nah, Allah kasih. Nah, seorang wali kan selalu takut pada Allah, nangis apa gitu, ya. Nah, itulah. Ya, kalau Zakaria ya nyembuhin. Gitu. Ya, gitu kata kita. Nah, itulah ya rahasia Allah, ya. Allah kasih gitu, ya. Nah, ini minta kepada kita pada Allah tuh, ya. Nah, ya risuni, ya. Nah, ya, biar gitu la tazar nipar dan wa anta khairul warisin, ya. Itu doanya Nabi Zakaria tuh, ya. Ya, orang yang nggak punya anak tuh, ya, baca tuh, ya, ayat itu. Ya, itu 27 kali tiap sholat. Dan Allah kasih anak itu Rabbi la tazarni fardandu, ya, di dalam surat itu tuh, ya, surat Anbiya kalau nggak salah tuh, itu Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin itu, ya. Kalau nggak punya anak tidak, ya, dan nikah lama, ya, nggak punya anak, nah rajinin baca tuh ayat itu, ya. Ntar Allah kasih. Nabi Zakaria aja tuh udah 100 tahun, ya, bininya udah 80 tahun punya anak tuh, ya. Gitu, ya. Nah, ya, kita gitu juga kan, ada orang tuh yang udah nikah, kawin, ya, udah 8 tahun, udah 5 tahun dan enggak punya anak. Wiridin tuh, itu Al-Qur'an tuh ada 27 kali itu bacanya tiap apa tuh, ya, tiap sholat dah. Ya, ntar Allah kasih warisan gitu, jangan, ya, jangan putus asa, jangan, ya, itunya Allah kasihnya tuh entah kapan gitu, ya. Kita minta Allah, ya, Rabbi la tazarni fardan, ya, gitu, ya Allah, jangan kau tinggalkan saya sendiri gitu, wa anta khairul warisin, kau lah, ya, sebaik-baik yang memberikan warisan tuh, ya. Nah, gitu kan, jadi punya keturunan. Kalau nggak gitu nggak punya keturunan, ya, kan gitu, ya. Berarti duitnya banyak, ya, gitu. Sang sayang kasih Pak Pendi. Gitu, ya. Duitnya banyak, kaunya anak kan yang bagus kan kemarin, duitnya banyak, anaknya banyak gitu, itu kan bagus itu. Tenang aja ada ponakan. Ya, ponakan sih. Ini kagak ingat, tetap dia habis dia apa, ya, enciknya waknya mati kan diambil, udah ditinggal jalan-jalan. Nah, ya, enggak usah sih ponakan, anak sendiri aja kok tanah. Ada yang gitu. 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 Ya, anak sendiri, abahnya mati, dia dapat warisan, udah dah, ya, dilupa sama abahnya. Nah, gitu, ya. Nah, itu, ya. Nah, tapi kan kalau banyak hartanya kan yang warisin, ya, ya, bermanfaat gitu, ya. Mudah-mudahan bermanfaat kan hartanya gitu. Nah, kalau kagak kan, ya, nah, ntar kan jadi apa tuh, ya, ya, jadi apa tuh, ya, ya, larinya kepada gitu, ya, mayit yang nggak punya anak, nggak punya istri kan larinya kepada, ya, ya, ponakan yang jauh tuh, ya, ulil arham, ya, gitu, ya. Nah, gitu, ya, gitu. Itu, ya, Allah, ya, jawab seperti itu. Inilah yang kau minta, kama sa'alta kaza firraudati, begitulah dijelaskan dalam kitab Ar-Radah. Ayyuhal agil, wahai orang yang berakal, ya, gitu, ya. Unzur ila halil anbiya il izami, coba perhatiin kepada keadaan para nabi yang besar, ya, nabi-nabi itu, ya, yang besar, ya, derajatnya. Wal aulia il kiram, dan juga coba perhatian para aulia Allah tuh yang apa, yang mulia. Wa masyaikhil bararah, coba perhatian kepada, ya, guru-guru tuh, ya, yang baik-baik tuh, yang apa, birun, ya, al khiyarah, ya, gitu, ya, yang baik, wal pahama, ya, dan juga yang, ya, besar tuh, paham besarnya gitu. Nah, bawa'ahum, ya, darussalam, ya, mereka itu, ya, siapin tuh,
ya bersiap-siap, ya bawaan tuh, ya menyiapin, ya gitu, Darussalam, tempat yang selamat, yaitu surga. Ya kan kalau kita pengen punya surga, ya bikinnya dari sini, ya bikinnya dari sini, jangan bukan di sono, ya bikinnya kayak apa? Nah ibadat. Ya, kalau kan gitu ya. Nah, ya kita ibadat berarti kan kita udah bikin tuh, ya, gitu ya. Tempatnya tuh Allah udah sediain sono. Itu ya dalam satu hadis tuh orang yang sholat tuh, ya gitu, itu Allah sediain ya tempat tuh 10.000 ya rumah itu ya 10.000 cep. Iya, tuh ya dalam satu hadis tuh yang diriwayatkan dari Sayyidina Abu Bakar Siddiq kalau nggak salah tuh hadis, ya apa tuh, siapa orang yang sholat sesudah maghrib, ya gitu 2 rakaat tuh, ya dia nggak bicara, nggak ngomong sama orang, ya sudah sholat maghrib, nah itu dibaca tuh surahnya, ya, nah apa tuh ayat kursi dengan 15 kali, ya, nah apa tuh, ya Qul huwallah. Itu Allah sediain kata Nabi itu ya 10.000 rumah, 10.000 kontrakan dah cep dah. Hah? Apa? Iya. Ya 10.000 kontrakan ngitungnya juga kan. Saja. Ngapa? Ini capek. Capek ya. Sampai lagi nerima duit kontrakannya. Ya, gitu. Satunya satu pintu 1 juta Iya, gitu. Ada 10.000. Ya, agak muat kantong kresek. Itu ya. Nah, ya. Jadi kalau kita pengen tuh punya rumah bagus, punya rumah banyak, ya bikin dari sini. Ya kalau nggak bikin dari sini miskin kita. Ya miskin lah. Ya. Ya kan kita usahanya di sini. Ya, ini dunia ini darul amal. Ya, kan yang Nabi kata dunia ini dunia darul amal, wal akhiratu darul jaza. Ya, nah dunia ini tempat kita kerja, ya akhirat besok balasannya. Ya, hanya kita cari dulu di sini, gitu ya. Nah, ya kita bikin. Ya, kalau pengen punya rumah cakep, bagus, nah bikinlah di sini. Itu, ya jangan di sono sih tinggal nempatin. Itu kan, ya, tinggal nempatin, ya. Nanti kalau kita kerjain di sini, nah Allah yang bangunin cep, ya bikin ini model apaan, ya minimalis. Minimalis kali. Hah? Minimalis. Ya karena 10.000 ya. Kan anak Allah luas tuh, ya, gitu, ya. Keren cep itu, 10.000. Bingung ngecap 10.000 ya, sampai mana? Ya, satu rumah aja, ya, 50 meter cap ya, iya 50 meter kali 10.000, sampai mana no? Ngepelnya lama tuh. Hah? Ngepelnya lama. Oh, ada, ngontrolnya aja juga. Iya kemarin tuh surga kan nggak jangan dibandingin dengan dunia lain gitu ya, lain tuh. Nah ini orang yang paling miskin masuk surga aja tuh adna tuh, ya sepadangan mata jambut tabek ya, gitu. Nah muat 10.000 cepi, muat gak? Ya, masih lega. Nah, ya. Hanya itu ya, coba tuh ya kata-kata di sini hadis nih Nabi bilang tuh gitu, coba kamu perhatiin gitu ya, coba kamu perhatiin tuh ayyuhal agil, hai orang yang berakal, coba kamu pikirin, unzur tuh ya, perhatiin ilahalil anbiya, kepada keadaan para nabi-nabi pada ibadat ya. Ibadat kan? Ya Nabi ibadatnya aja tuh sampai hatta tawarromat qodamahu. Ya, Nabi itu sembahyangnya aja sampai kakinya bengkak. Ya, kalau kita alhamdulillah enggak. Ya, ya kalau Nabi itu sampai kakinya bengkak kan. Ya, sehingga Siti Aisyah tuh kesian sama Nabi, lima fa'al ta'aza ya Rasulullah, kenapa kamu sampai berbuat seperti ini, kaki jadi bengkak. Kenapa bengkaknya? Litulil qiyam, karena lama dirinya, ya.
Itu, nah kira baru baca kul huwallahu aja udah kelamaan. Hah? Semutan. Iya semutan. Itu. Ya, kalau kayak kita nggak kesemutan dah. Soalnya semut lagi mau naik, udah keburu bergerak. Bergerak terus. Iya, habis baca kul huwallahu ahad aja udah buru-buru. Gitu, nah semut lagi mau naik itu cep, kagak dah langsung dah turun, nggak jadi turun lagi. Coba kalau baca Yasin. Nah, masuk dah semut. Ya. Hah? Tinggal dia doang yang baca. Oh ya. Ya tuh Nabi pengen apa tuh, pengen punya rumah tuh yang cakep, yang bagus gitu kan. Nah, itu ya, sampai tuh Nabi kerja begitu. Malaman tuh ya, Nabi nggak tidur ya, bangun tuh ya, disembahyang tuh itu lil qiyam ya, lama dirinya ya, bacanya tuh lama gitu. Nah, kan ya hatta taromat ya, tawar romat qadamahu, sehingga kakinya bengkak tuh. Ya Siti Aisyah kata yang sana apa, lima faal ya Rasulullah, kenapa kamu kerjakan seperti ini? Faqad ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Ya, sungguhnya Allah udah ampunin dosa engkau ya Rasulullah, yang udah nyembelon udah gini gitu ya. Tuh ya, tuh masih Nabi tuh masih kerjain gitu. Hah? Ya padahal dijamin. Yang dijamin masih begitu. Nah kita kan nggak dijamin. Kita kan nggak dijamin aja pora-pora. Itu ya, mestinya kalau nggak dijamin tuh ya usaha sungguh-sungguh kan. Itu ya. Ya, sungguh-sungguh. Hanya kan untuk dapetin surga nggak ada jaminan kan. Ya, itu kan nggak ada jaminan. Kalau rezeki Allah jamin. Itu di Quran kan, wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tuh, ya Allah bilang kan gitu. Yang apa yang ada di muka bumi ini semua itu Allah udah jamin rezekinya gitu. Nah, tapi kalau yang namanya surga kagak ada jaminan. Yang beramal allazina amanu wa amilus sholihat, tuh. Beriman dan beramal soleh, kerja. Nah, kalau nggak kerja ya, tuh ya, yang dijamin kita cari sungguh-sungguh, yang nggak dijamin pora-pora. Itu kan gitu. Iya, yang dijamin sama Allah tuh kita sungguh-sungguh carinya. Rezeki kan dijamin sama Allah, kan gitu. Ya, dijamin Allah, kita carinya sungguh-sungguh tuh, siang malam berjalan sini cari. Giliran yang nggak dijamin, orang aja. Itu coba doa. Yakin dapat syafaat kan? Hah? Yakin dapat syafaat? Dapat syafaat. Lawat. Nyari pertolongan. Siapa yang nolongin, orang males. Kan orang males. Kalau males siapa yang nolongin? Orang males gak ada yang nolongin deh. Ada nolongin gak? Orang males. Kalau orang rajin ditolongin. Orang males gitu. Tolongin nggak Cok? Agak kan orang halus gitu, terus bayang doa tidurannya udah berapa watan gitu kan. Ya, nah tuh ya, coba tuh ya, di sini diingetin kita nih, coba perhatiin tuh ayyuhal agil, orang yang berakal pikirin gitu keadaan Nabi tuh ya, Nabi tuh sembahyang sungguh-sungguh. Nah ya, gitu al-izam wal aulia, dan juga para wali-wali Allah tuh ya, para aulia tuh pada ibadat tuh ya, yang dari pagi sore tuh ya, malam ya gitu ya, tuh kayak ya Zainal Abidin ya, itu sembahyang ya 1000 rakaat deh ya gitu kan. Ali Zainal Abidin tuh ya, masuk cucuknya dari Sayyidina Ali tuh gitu ya. Nah tuh di sembahyang 1000 rakaat malam. Hah? Gitu dah ya. Kan nggak tidur itu. Oh ya nggak ada gitu. Tuh apa itu? Karena pengen dapat sono, dia pengen bangun rumah di sono biar cakep. Namanya itu ya. Ya tuh ya, 1000 rakaat bayang ya. Gitu orang perempuan tuh Rabiatul Adawiyah ya, Siti Nafisah ya. Nah itu sembayangnya 500 rakaat. Bayang tiap malam ya.
gitu ya. Banyak tuh perempuan-perempuan yang jadi aulia tuh ya, gitu ya. Rabiatul Adawiyah, Rabiatul Ismailiyah, ya, Siti Nafisa, ya. Terus lagi tuh banyak perempuan-perempuan yang apa tuh ya, yang sembahyang itu malam nggak kurang dari 500. Ya, itu. Tuh, Wali kebanyakan laki ya. hah? Kalau wali sih bisa laki bisa perempuan. Kalau nabi nggak ada yang perempuan. Kalau nggak angkat ya, nggak mewahyukan untuk kepada orang perempuan tuh jadi nabi. Kalau wali ada itu ya, banyak itu wali di Quran kan termasuk Siti Maryam. Ya, nah terus ibunya apa? Ya, ibunya Siti Maryam juga. Ya, nah terus ibunya apa? Nabi Musa. Ya, nah istrinya Fir'aun. Nah itu seorang perempuan wali Allah tuh, gitu ya. Nah gitu ya. Tapi kalau nabi nggak ada. Nabi nggak apa, Allah nggak mengutus seorang nabi dari kalangan perempuan itu. Ya. Kalau wali banyak gitu ya. Menjadikan tuh Siti Rabi'ah, Rabiatul Adawiyah, Rabiatul Ismailiyah, ya, Siti Nafisa, ya, itu semua tuh adalah seorang wali min auliyaillah. Nah dia tuh ibadatnya semalam nggak kurang dari 500. Ya. Kenapa pengen dapat rumah yang pengen bikin rumah yang cakep gitu ya. Kan kalau disembayangi banyak kan namanya rumahnya ntar cakep kan sono. Kalau bikinin rumahnya banyak apa kan gitu ya. Gitu kan. Hanya kata Abu Bakar rumah apa izud dunya bil mal wa izul akhirah bisa dihil amal ya. Kita nanti mulia di akhirat itu dengan amal soleh. Banyaknya kita amal soleh hebat cep gitu. Gitu ya. Nah kalau di dunia banyak punya duit itu ya. Nah, di dunia tuh ngetop gitu banyak punya duit gitu. Nah kalau di akhirat ngetop kalau banyak amal solehnya kenal nanti itu ya. Ya mereka tuh cari ya gitu ya. Nah ya amal solehnya tuh bikin gitu ya, yang 500 yang ini Habib Abdullah Alawi Al-Haddad tuh. Nah ya, nah, pengarang ratibnya itu nggak kurang dari setiap malam 100 rakaat bayangin ya. Saat kita baca ratibnya doang kan. Ya, ratibnya gitu baca. Kerjaan kayak dia gitu, kerjain tuh ya. Dia tuh bayangin 100 tuh setiap malam. Gitu ya, dah cukup loncat udah 100, hitung dah kalau kita dari modal-modalnya dah. Gitu kan ya, yang wajib 17 gitu Cep ya. Iya kan, yang wajib 17 ditambah dengan rawatib 22. Nah, apa Cep? 17 sama 22 39 ditambahin sama witir 11. Yang banyak kan Cep itunya, jangan witir 3. 3 ke kita enggak cukup 100. Witir 11 tuh ya. Oh, ya. Nah, 39 sama 11. Nah, 40 50 kan? Ya, gitu ya. Itu apa duhanya? 58 ya, pandai lagi Cep. Tawinya 20 baru 78 ya. Itu udah modal-modalnya. Kalau bulan puasa ada tarawih, kalau nggak bulan puasa nggak ada tarawih. Awabin mestinya, kalau nggak tarawih kan awabin 20 ya kan gitu. Lu kerja cukup 100 Cep ya. Ya, ada gitu ya. Habib Abdullah tuh, Habib Allah Alawi Al-Haddad tuh ya, dia sembahyang itu tiap malam nggak kurang dari 100 rakaat itu ya. Gitu ya. Ya, kita enggak kan ratibnya doang gitu baca sama wirdul ratibnya. Ada ya. Ya, coba dah ya. Hari semalam enggak sampai 100. Iya itu kita udah sehari semalam ya. Iya, belum cukup 100. Nah, kalau dia malam doang. Ya, malam 100 ya. Berarti yang atas lagi tadi yang 500 ya. Enggak tidur. Nah gitu ya, karena itu tadi yang Nabi kata kalau orang yang pengen surga nggak bakal tidur. Nah orang yang takut sama neraka nggak bakal tidur. Nah jadi gitu ya, dia takut sama neraka dia nggak bisa tidur ya. Dia pengen sama surga nggak bisa tidur juga kan, itu ya.
Itu kan itu. Nah kita kalau perut kita lapar pengen makan bisa tidur gak? Nggak ada tidur kan? Gitu itu kan karena pengen gitu. Nah karena ketakutan. Ya, gak itu juga gitu ya. Nah, ya, inilah tuh ya lihat para aulia Allah tuh, auliaul kiram ya, gitu ya. Para wali-wali itu yang mulia, wal masaih dan juga para guru-guru tuh. Ya, masaih, guru-guru ya. Lihat tuh kayak Imam Syafi'i. Ya, dia udah ngarang juga, ngajar juga ya, gitu, baca Quran juga. Ya, ini Imam Syafi'i ini kalau bulan puasa begini, dia tuh ya baca Qur'annya siang 4 kali khatam, malamnya 4 kali. Berapa? 8 kan? Itu tiap hari. Siang 4, malam 4. Alhamdulillah kita belum atuk aja belum. 8 juz tadi nggak Iya, bulan keburu. Nah gitu. Tuh ya, keburu kan tuh dia. Ya. Siang 4 ya itu udah dipotong gituan itu ya, di ngarang, di ngajar waktu Pembacanya gimana? tahu. bacanya geriang doang. Geriang doang. Gitu artinya gimana tuh ya, itu bisa tuh sehari 4 malam 4 padahal udah dipotong itu. Nah kalau gitu nggak ngapa-ngapain dah gitu dari pagi nyampe sore atuk aja juga kan kagak bakal ya selesai yang nggak ngapa-ngapain jam gitu ya. Ini habis bayang subuh kan nih puasa dan nih kan gitu kan nggak ngerti nggak ngapa dah tuh nyampe maghrib dah nongkrong dah di masjid atau di musola dia aja nggak pulang dah pegang dah Quran gitu kayaknya nggak atam juga. Kayak gitu ada nggak ngapa-ngapain ya. Gimana kalau jalan sono jalan sini ya tuh ya. Nah, tuh lihat tuh, ya, tuh para aulia, para masaih itu, ya, gitu kan. Nah, Imam Abu Hanifah, ya, seperti itu juga. Nah, dia nggak pernah tidur malam tuh, ya. Dosa apa tuh, wuduknya Isya itu bisa dipakai sampai subuh. Itu, ya. Ya, itu bisa juga dia. Gitu, udah Isya, subuh, ya. Dari sore dia tidur. Begitu dekat subuh, disembahyang lah, bayang Isya, ya. Jam 4 dibayang Isya, ya. Selesai bayang Isya, bayang sunat subuh. Nah, ini siapa kan ya? Bisa kan? Gitu ya. No, ya. Tuh lihat tuh para masaih itu kan, ya. Nah mereka tuh pada ibadat itu kan gitu ya, wal masaihul bararah ya, wal khiyarah ya, wal faham ya. Nah itu mereka itu bawa ya, yubawiu ya, membina ya gitu Darussalam ya. Mereka tuh membina ya Darussalam ya, rumah di sorga. Oh, ya. Yang itu udah nggak digoreng setan kan? Hah? Nggak digoreng setan? Nggak digodain lah, nggak digodain. Nah, iya lah setan sih tetap aja godain. Ya, gitu. Bukannya kalau yang begitu udah nggak digodain setan, nggak. Kelasnya lain. Kalau kita kan kelas hansip, Satpol PP, kan gitu. Setannya, nah kalau dia tuh kelasnya sono, jenderal. Setannya dia. Nah, iya. Nah, apa tuh Syaikhul Qadir Jilani lagi hilwat aja digodain. Gitu. Ya, kelasnya kalau baru Satpol PP sih, ya, hansip ya. Gitu. Ya, nyengker. Ya, kalau kita kan baru ya, kalau PP aja udah ngerengket. Ya, tuh ya. Nah ini lihat ya, coba dah ya kita pikirinnya, kita jangan apa ya, jangan enak-enak aja kan kita ntar sono gitu ya. Bisa kita jadi orang yang miskin di sono. Ya habis kita malas di sini. Iya, di sini kita nggak mau kerja, nggak mau apa. Ya, sama juga kita kalau masih mudanya tuh malas nggak mau kerja, dan tuanya gimana? Ya begitu dah. Itu ya dari masih muda tuh kita males ya, nggak mau kerja nggak ngapa. Nah udah tua ya
gitu ya. Nah, coba kalau dari mudanya kita apa tuh ya, kita rajin ngapa gitu kan. Tuh ya. Nah inilah ya dia apa tuh ya, dianjurin tuh Rasulullah tuh ya. Nah, satu contoh tadi tuh gitu ya. Jadi orang yang takut sama ya neraka dia nggak bakal bisa tidur, dan orang yang pengen sama surga nggak tidur. Nah ini ya, coba dikasih contoh di sini. Coba lihat tuh para anbiya, para aulia, para masai, mereka itu bawa akum darussalam, mereka itu ya membuat rumah di ya Darussalam ya. Nah, di tempat yang selamat surga gitu, surga tuh. Itu kan ada surah Az-Zumar tuh ya, di sana tuh yang Allah bilang tuh ya, bawa tuh ya kalimat kita bayat itu ada surah Az-Zumar tuh, lihat sudah ya. Nah gitu ya. Gitu. Darussalam kaifa yaqafuna, coba lihat betapa mereka takutnya tuh gitu ya. Waya bekuna ya, mereka nangis minallahir rahman ya, kepada Allah yang bersifat Rahman. Apa maksud tujuan mereka itu takut nangis kepada Allah? Linailil karamati warida fil jinan, supaya mereka tuh mendapatkan keramat, kemuliaan dan keredoan di surga tuh ya. Karena pengen dapat tuh kehormatan, kemuliaan di surga, jadi di dunia dia ya dinangis gitu ya, gitu kan ya. Nah ya di ibadat tuh gitu ya, supaya dapat di sana tuh jinan. Qala Allah Ta'ala ya, Allah berfirman ya fi suratil Maidati, dalam surah Maidah, fala tahsawun nasa wakhsawni, kata Allah, janganlah kamu takut kepada manusia, takutlah kamu kepada saya tuh ya. Hanya kita bertakwa kepada Allah, jangan takwa kepada manusia ya. Kan kita kan takutnya manusia, takut dikatain, takut iniin kan gitu. Ini jangan takut tuh laula matalaim ya, jangan takut dicela, dikatain ngapa, jangan. Itu orang-orang yang seperti itu kan ya. Ya orang-orang yang ya pengen tuh surga ngapa gitu ya, hidup di dunianya itu kayaknya balha ya gitu ya, hidup di dunianya itu kayaknya pora-pora aja ya. Kenapa? Dia tahu dunia bukannya tempat yang kekal kan ya, tempat sementara ya. Ini pora-pora sama dunia itu. Orang pada ribut sono kemari di sini tenang aja gitu, di pora-pora ya. Bahkan dunia datang aja tinggal iruin yang gitu kan. Itu ya, itu karena yang diperhatiin buat cari yang awet itu ya, dicari yang awet tuh. Kalau sono kan hidupnya awet tuh, nggak sakit, nggak apa, semua kan enak, nggak susah, nggak apa kan gitu, awet kan. Nah kalau di dunia sini ya rusak semua itu ya, kebanyakan makan rusak gitu kan. Iya, nah kita di dunia kebanyakan makan rusak, kebanyakan tidur rusak juga. Itu ya di dunia nih kan gitu. Nah kalau di sana kan kagak ya, kebanyakan makan nggak rusak gitu. Hanya mereka tuh cari yang tempat yang awet, yang bakal awet tuh. Kita di sana gitu nggak rusak ya. Kita punya duit simpan di sana nggak rusak. Di dunia sini rusak, makan rayap. Nah ya tuh ya, tuh orang-orang yang itu tuh ya tabawa tuh ya, mereka tuh ya sengaja tuh bikin tuh ya rumah di tempat Darussalam. Nah kaifa yaqafun wa yabkun minallahi rahman lilainil karamati waridwan fijinan ya. Allah ya berfirman ya surah Maidah, fala tasawun nasa wa sauni ya, jangan kamu takut sama manusia, takutlah kamu kepada saya, kepada Allah ya. Hanya dari sekarang lah ya, kita siapin lah ya gitu ya, mumpung masih ada waktu ya, bikin dah, yarin dah, udah ketinggalan nggak apa-apa. Ya, yang penting bisa bikin nih itu ya, bisa bikin dah, buatin dah, mau gede mau kecil bebas dah, cep dah ya gitu. Kalau kita mau bikin yang gede, yang cakep, nah kita cari tuh bahannya
ya, yang cakep, yang bagus gitu, ya. Cari dah bahannya, ya. Cari bahannya di mana? Ini tempat begini, ya. Kita cari bahan gini kan, ya, supaya dapat tuh. Ini kita duduk dari tadi dari subuh sampai sekarang kan gitu. Itu kan udah enggak, kita lagi bikin tuh, ya, lagi bikin, ya, bikin rumah, bikin kontrakan tiap nah. Bikin taman. Hah? Bikin taman. Iya, nyarin dah di apa kecil-kecil atau juga nggak begitu bagus, ya. Kenapa? Ya, karena ya datangnya gua karena nggak enak aja. Gitu. Diapalin. Iya kan gitu, ya kan aturan cakep tuh, iya karena ada nggak enak sih gitu, iya dari Buncit datang gitu, gue jarang mau datang nggak enak, gue datang juga dah, Takut di absen, takut nggak apa, ya absen dicoret, tidak datang dari Buncit sunu, gue tinggal Parang, ya misalnya padahal di ngantuk, Ngantuk malam, ya. Gitu ya, Rinda. Kan kalau niatnya bagus kan, ininya bagus kan cakep jadinya. Iya, itu kan di satu kitab kan ada orang karena niatnya itu gak bagus, jadi di waktu itu ada seorang apa tuh, ya, yang kali minauliailah di ngimpi, gitu, ya, dia punya ada niatnya kurang bagus, begitu dia ini Allah kasih lihat tuh sorga bangunan, gitu nih, dilihat begitu ada sorga itu dua bangunan ini dua, ya punya siapa ya Rob tuh, yang mimpi dia, gitu, ini punya kamu. Gitu, dia gitu, ya punya kamu, gitu, ya dikirangkan, gitu, ya begitu dia girang, ya lihat di reksa tuh, ini jalan begitu, ada apa tuh di pojokan sono gentengnya, ngamplek, gitu ya, wah kurang cakep, aturan cakep kan jadi apa? Ya ada habis ada genteng yang gituan kan seharusnya kan mulus kan? Iya mulus gitu bagus. Ada gentengnya yang apa tuh? Ya yang jatuh dah, ya kosong tuh, gitu. Nah di artinya bilang nih kalau bang tuh genteng ada sono, waduh cakep banget ini, ya yang gitu. Akhirnya ada suara, ya bilangin, ya tadinya sih cakep sono, dia ada sono, ya karena berobot tuh artinya, ya niatnya. Karena nggak enak, karena ini jatuh dia tuh gusrak gitu ya. Nah bagaimana kalau kita ya kita nggak ada gentengnya kali rontok tinggal bangun aja doang kan gitu ya nyuaikin biar cakep itu ya biar ikhlas tuh ya kan ikhlas gitu datang mau ibadat mau belajar bulan puasa yang cakep begini jangan karena bang aja. Iya, karena nggak karena ini gitu. Ya kalau ada kadang-kadang lillahi ta'ala dah. Kalau lillahi ta'ala tuh yang Allah kata wasauni. Lalu apa? La takhafu lau matala ya, jangan takut orang celak. Iya. Nah bulan puasa ngaji dia lo. Orang pada perih. Ih, lu ngaji. Kata gitu. Iya, orang kata iya benar juga ya. Iya. Jadi enggak aku karena gue enggak enak kan gitu. Jalan juga entar ada tanya. Gitu, mana aja lu? Tuh, ya. Kalau gue datang kan enggak ditanya aja. Tuh ya. Kena dah tuh, ya somplak lah tuh. Jangan loh, ta'ala datang, ya lillahi ta'ala, ya belajar, ya kita apa tuh namanya nyata wa'u tuh, ya kita bikin rumah biar cakep itu, ya jangan kerja ada yang rontok, ada yang somplak, kan kagak enak melihatnya begitu. Ya, gitu ya, rumah cakep-cakep gentengnya, copot nggak ada, gitu ya, tuh ya benar dah, gitu ya, nah tuh ya, gitu tuh, dilihat tuh ya, kayak, nah ya tabawa utuh ya, nah kayak payakop ala tasawni, qalal qadi, ya gitu, ya. Nah, banal hukamu ayahsau ghairallahi ya gitu fi hukumatihim ya berkata al-qadini ya batu ya qadi ya apa tuh hakim nih banal hukam telah membina tuh nah ya bukannya bana nah ya hak ya nah al hukamu ya para hakim tuh itu melarang
ya ayyahsyau ghairallah. Para hukam itu melarang jangan kamu takut ya selain pada Allah. Jadi yang kita takut hanya kepada Allah, yang lain jangan. Fi hukumatihim, di dalam ya penetapan hukum ya pada mereka tuh. Ya, itu ya. Jadi kita netepin si Qadi ini bilang jangan kamu takut selain daripada Allah ya di dalam menetapkan hukum itu. Ya, jadi kalau kita netepin hukum tuh si hakim udah yang benar-benar tuh ya hak benar gitu. Ya udah, nih hak yang benar, nih batil. Jangan apa tuh ya, jangan ditukar ya, karena orang jadi qadi itu dari hakim itu yang Nabi kata hakim itu ya, qadi itu ya, satu masuk ke surga, dua karena ke neraka itu ya. Artinya tuh banyakkan orang jadi hakim itu banyakkan yang ke neraka daripada yang ke surga ya. Kenapa? Nah itulah banyak bisa yang apa ya, bisa disogok, bisa di ya itu ar-rasi wal murtasi. Nah iya, itu kan mainan hakim ya. Itu ya tuh ya, jadi bilang gitu tuh ya, jangan biar hukam tuh selalu ya gitu ya memesan tuh ya yaksau khairullah fi hukumatihim wala yudahinu piha, jangan kamu mudahana ya. Mudahana tuh tarkudin li ajri dunya tuh artinya mudahana ya, tarkudin kita ninggalin agama ya, artinya ninggalin kebenaran karena ya dunia ya, karena dikasih duit ya biarin dah ya, gitu ya, yang nggak benar ya tetepin aja ya benar gitu ya, itu mudahana itu ya. Oh diajak pergi sama temennya ya jalan ya, giliran waktu sembahyang nah oh ternyata tak gue bilangin ya, besok-besok gue nggak diajak lagi gitu kan ya, gitu ya, diajak teman itu mau jalan yaudah nah, ke puncak mana gitu gila dalohor dah suring itu bayang dulu out mikir ya, kalau gue bilangin besok gue nggak diajak lagi kata bau. Hah? Iya nggak boleh lihat masjid ya. Iya lihat masjid nggak diajak lagi dah udah. Itu mudahana namanya. Bilangin, ayo berhenti. Kalau mau kan, kalau nggak mudahana kan gitu. Kita semua yang berhenti. Gitu, wajah kayak kagak kayak budung matan gitu. Nah pikiran gitu. Kalau gua diajak lagi gua kemana? Ya, gitu. Itu mudahana namanya, ninggal kebaikan ya ke apa agama karena ada dunia ya, dunianya apaan aja dah ya, baik kita ninggalin agama itu mudahana ya. Hakim-hakim tuh katanya qadi pesan kepada hakimnya tuh jangan takut selain Allah ya dalam menetapkan hukum, dan juga jangan kamu mudahana ya karena nggak enak gitu ya. Gitu gue mau bilangin kagak enak karena encik gue tuh ya tuaan ya. Bilangin kalau yang namanya agama sih mau tuaan kayak mudahan ya, nangin itu ya. Nah itu ya, udah hidupi min khasyati zalimin, karena takut dari kezaliman tuh orang yang zalim. Au mulaqati makruhin, atau kita takut jadi dapetin kebencian ya. Kalau kita bilangin ya dia nggak demen sama kita ya, nggak diajak-ajak lagi dah udah gitu ya. Nah dikata gitu jangan ajak udah, ngaku emang nggak boleh lihat masjid. Ribet itu ya. Gitu. Lihat masjid aja tuh berhenti dulu kan lohor gitu, terus lagi berhenti dulu asar ya, nggak sampai itu ya, itu mudahana namanya gitu ya. Tuh lihat katanya wafil khabari ya, dalam hadis an Salman ya bin al Salmanul Faris tuh, dari Salmanul Faris radhiyallahu taala anhu qala ya, kata Salmanul Faris nih ya bilang al-lailu muwakkalun bihi malakun, malam itu Allah wakilin kepada malaikat tuh ya. Malam ada malaikat tuh ya yang jaga malam, yuqalu lahu sarahil, namanya malaikat itu sarahil ya, malaikat malam.
fiha ya gitu ya sarahil fa iza hana ya gitu waktuhu apabila udah dekat waktunya itu malam akhaza kharzatan saudaa maka si malaikat itu kalau udah dekat malam dia mengambil kharzatan ya kharzatan tuh kayak kita ya hordeng lah ya kainan tuh yang hitam gitu ya padahal min kibalil maghrib maka dia turunin tuh orang itu ya di jurusan maghrib di barat sana. Falamma nazarat ilaiha samsu apabila matahari lihat tuh orang itu ya orang hitam tuh udah diturunin malaikat wajabat ai sakotat fi asra'i min ya tarfati ainin maka dia itu terhijab ya itu matahari itu terhijab artinya dia tuh jatuh dengan segera ya sekejap mata jadi begitu tuh orang hitam diturunin langsung tuh matahari diturunkan itu ya maghrib tuh gelap langsung tuh gitu ya waqad umirat Allah tagruba ya sungguhnya diperintahkan tuh kepada matahari jangan dia ya terbenam hatta taral kharzata sehingga dilihat tuh khardeng tadi tuh lain yang hitam tuh ya gitu ya ya taral kharzata fa iza gharabat ya apabila matahari itu terbenam ya al-lailu datanglah malam waqad nasarat zulmatu sungguhnya tersebarlah gelap malam tuh min tahti janahil malaki dari bawah sayapnya malaikat dua sayap malaikat fala tazalul kharzatu muallaqatan senantiasa tuh ordeng tadi tuh kain itu ya tergantung hatta yaji amalakun akhar sampai datang malaikat yang lain yuqalu lahu sarahil yang dikatakan tuh malaikatnya namanya harahil ya bukan sarahil tadi jatuh sarahil nah ya yang ini namanya harahil ya wi kharajati baidaa dia harahil itu bawa dengan kainan yang putih fa'allaqaha min kibalil matla maka digantungin di tempat terbenam terbitnya matahari. Fa iza ra'atha samsu apabila matahari lihat tuh ada hordeng yang putih itu ya tolaat maka ya matahari itu terbit fi tarfati ainin dengan sekejap mata. Wa umirat alla tatlu'a dan diperintahkan jangan dia terbit hatta talal kharjatal baida sehingga dilihat tuh ya kainnya hordeng yang ya putih. Fa iza ja'at ya fa iza tala'at ja'an naharu apabila matahari itu terbit maka datanglah siang. Watan surun nur min tahta janahil malaika dan tersebarlah sinar dari dua sayapnya malaikat nih. Nah ya itu wala nurun nahari malakun wakalun sinar siang itu ada malaikat yang diwakilkan wal zulmatul lail malakun wakalun dan juga gelapnya malam itu ada malaikat yang Allah wakilkan kepada dia tuh indat tulu'i wal ghurub ketika terbit dan ya terbenam kama waradat bihil akhbaru sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis zakarahu Suyuti telah menyebutkan ya, masalah ini oleh Imam Suyuti di Kitabil Hidayatus Saniyah di dalam kitab Hidayatus Saniyah wa Ruhul Bayan dan di kitab Ruhul Bayan ya. Jadi terbit dan terbenamnya itu matahari itu ada malaikat yang ya yang apa tuh yang dampingin itu ya. Jadi malaikat tuh Allah perintahkan ya kepada malaikat tuh kalau matahari mau terbenam nah Allah suruh ya buka tuh hordeng yang
kita matahari terbenam. Nah, kalau mau terbit ya orangnya putih. Nah, jadi setiap tuh ya gelap dan terang itu ada malaikat yang jaga tuh. Itu yang dikatakan malaikat siang dan malaikat malam tuh gitu ya. Itu Allah ya kasih tugas kepada malaikat itu gitu ya. Nah, itu ya. Waruya an Anas bin Malik radhiyallahu an, dan diriwayatkan ya dari Anas bin Malik radhiyallahu an annahu qala, bahwa Anas bin Malik itu bilang qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ya gitu, zata yaumin, pada suatu hari, ayun nasi akyasu, Rasulullah bilang ya kepada sahabat nih, manusia yang mana yang paling cerdas? Ya, al-kais itu ya yang paling cerdas, paling beruntung gitu ya. Nah, ya manusia yang gimana tuh yang paling ya cerdas, paling beruntung. Lalu ya jawab sahabat, Allah wa rasulu a'lam, Allah dan rasulnya yang tahu. Kata Nabi gitu, aksarukum lil mauti zikran wa asadduhum lil mauti istidadan. Manusia yang paling cerdas yaitu orang yang paling banyak ingat mati dan paling sungguh-sungguh ya, paling semangat tuh asadduhum, yaitu paling semangat ya persiapannya untuk mati. Itu Nabi kata tuh orang yang paling cerdas tuh ya. Jadi orang yang cerdas itu orang yang banyak ingat mati ya. Ingat mati juga bukan kita nyebut mati aja mati bukan ya. Artinya kita selalu ingat sama mati tuh ya, jangan lupa. Jadi di mana aja tuh ya ingat bahwa kita ini bakal ya mati. Hampir lagi dalam keadaan yang senang-senang tuh ya, lagi ketawa-tawa, lagi joget-joget, ingat nah ya kita bakal mati gitu, atau lagi malas ya. Kalau lagi malas tuh ingat kalau kita bakal mati, karena malas itu adalah umul khaba'is ya. Malas itu adalah biangnya ya, biang keburukan yang jelek. Nah, orang kalau malas kan udah segan ngapa-ngapain ya, sembahyang malas, zikir malas ya, gitu, nyari duit juga kan gitu ya. Tuh kalau udah malas, ini malas itu ya Nabi gitu ya, auzubika minal ajzi wal kasal, ya Allah ya aku berlindung daripada lemah ya gitu, wal kasal malas ya, udah malas lemes lagi, udah lemes malas ya, nah, habis dah ya, ukur balik mulu ukur balik kerjaannya nonjor aja, jangan ya. Yang umul abais ya, kalau malas tuh ya, bayang, sikir apa udah segan aja dah. Nah, ini penyakit tuh ya, bukan dikatakan adatan, bukan. Ya, mendak kebiasaan itu bukan, itu penyakit ya, buangin itu ya. Ini jangan diturutin. Males tuh kalau didatang jangan diturutin itu. Kalau kita kan kadang kita turutin ya gitu ya, habis berbuka tuh perut kekenyangan ya kan males ya, enaknya apa coba dulu, jangan ya. Ini yang begini nih, kayak gitu lawan itu ya, itu enaknya kan habis berbuka perut kenyang kan, ngapain lonjor dah itu, males mau tarawih segan. Nah ini segan, nah jangan diturutin gitu ya. Ya berasa lemes dikit segan, nah jangan. Tuh mul khaba'is itu ya. Gitu ya. Jadi Nabi kata tuh orang yang paling cerdas, orang yang banyak ingat mati, dan ya asaddukum lil mauti istidadan, dan yang paling semangat untuk siap-siap tuh ya, persiapannya ya. Jadi kita semangat tuh bikin persiapan buat sunnah, buat bekal ya, semangat nyari bekal tuh biar semangat itu ya, karena kita bakal ya tadi tuh ya nempatin rumah yang akan kita bikin ya, itu ini biar bawa dari sini ya, biar komplit itu, ntar yang bisa kosong enak, rumahnya ada, Allah udah bikinin kosong nggak isinya
ya biar di sini ya gitu ya, ada lemari, ada bufet, ada spring tidur kan gitu ya, macam ini sih gitu ya. Nah ini di sini gitu ya. Nah tuh ya jadi asadduhum lil mauti istidadan, yaitu asaddu istidadan lil mauti, orang yang paling semangat, paling sungguh-sungguh di persiapannya untuk mati tuh. Nah itu ya, tuh orang yang paling cerdas ya, dipikirin tuh. Qala al-Lababu ya, gitu ya. Berkata nih Ibrahim al-Labab, man aksara min zikril mauti ya ukrima bisalah sati asya. Siapa orang yang banyak ngingat-ngati diberikan kehormatan, kemuliaan nama Allah dengan 3 macam. Ya, kalau kita tuh selalu ingat sama mati, Allah kasih kepada kita tuh kemuliaan itu 3 macam. Apa tuh? Pertama, tahsilut taubah. Ya, kalau kita ingat mati, itu kita selalu berusaha untuk bertobat. Ya, kita mau, kita berusaha karena kita ingat bahwa kita mati. Ya, entah udah mati sono nggak bisa tobat. Ya, tobat di sini. Nah, ya di sinilah ya kita tobat tuh gitu ya. Supaya bisa kita tobat tuh gimana caranya kan gitu ya. Atau nah yang kedua wal qanaatu. Ya, yang kedua tuh kalau orang banyak ingat mati, Allah kasih sifat qanaah. Ya, qanaah tuh hidup terima apa adanya. Gitu ya, imannya gitu ya. Jadi Allah kasih kecukupan udah gitu ya. Ya nggak cari-cari lagi itu kan kalau udah cukup udah capek ya. Nah iya mau ngapain lagi, Allah kasih kecukupan, mau lebaran nih udah cukup udah ada itu ya ada. Nah Allah kasih tuh udah ya nggak bingung-bingung lagi dia tinggal ibadat dah gitu tuh qanaah namanya. Wan nasat, dan yang ketiga Allah kasih tuh orang itu semangat bil ibadati dalam ibadat ya, karena kita tahu bahwa kita bakal mati ya. Nah, jadi kita semangat tuh usaha cari tuh tadi istidad tuh ya. Nah, ya asadduhum lil mauti istidadan tuh ya. Nah, kalau kita tuh ingat mati jadi wan nasad bil ibadah, semangat dalam ibadat ya. Seharusnya kita malas jadi nggak malas itu ya. Itu karena kita ingat mati. Nah, kebalikannya ya, waman nasiyal mauta, siapa orang yang lupa ya sama kematian ya, dilupa tuh sama mati, nggak ingat itu ukiba bisalah sati asya ya, dia itu bakal dihukum sama Allah ya dengan 3 macam. Ya, tadi kalau diingat dikasih tuh kemuliaan. Nah, kalau ini dikasih ya hukuman ya 3 macam apa? Ya, pertama taswifut taubah. Ya, orang yang nggak ingat mati itu ya untuk taubat ya lambat. Saupa nanti aja, ntar lah besok gitu ya. Mau tobat tuh segen-segenan ya, malas gitu ya. Kenapa ya? Dia nggak ingat mati itu ya. Nah tuh 1. Yang kedua tarkur ridho ya. Orang yang lupa sama mati dia itu nggak redho tuh ya. Jadi apa yang Allah berikan kepada dia tuh udah ya nggak senang, nggak terima itu tarku redok ya watku redok bil kapap tuh ya, dia ninggalkan keredoan dengan kecukupan padahal udah cukup ya, tapi dia masih rasa kurang aja ya, belum puas, nggak redok, nggak puas gitu ya tuh ya, karena dilupa mati. Kalau diingat sama mati ya udah ya gitu ya, takut ridho tuh ya bil kapap. Nah yang ketiga karena dia tuh lupa memati, ataka sulufil ibadati, dia itu malas dalam ibadat ya gitu, karena dia nggak ingat bakal mati ya. Nah kalau kita ingat mati kan jadi rajin. Nah ini kita lupa mau mati, kita perasaan kita hidup masih selama aja ya, masih genari ya, masih muda, tahu-tahu gusrak kayak
Ya, itu ya, gitu. Ya Allah kan kasih gitu ya. Kehidupan kita orang itu kan adanya naik ke atas itu tinggi, dari atas ada yang turun ke bawah, ada yang turunnya pelan-pelan, ada yang turunnya sekaligus dari atas sudah jam 12. Ya, kalau udah jam 12 mau kemana lagi? Agak lagi kan? Udah pasti turun. Udah jam 12 itu turun. Nah, turunnya itu kan ada yang apa? Itu ada yang langsung busrak aja. Wow, lagi sedang enak-enaknya sono. Ya, tahu-tahu busrak aja mati ketabrak mobil, cebur apa. Nah, tuh kan lagi enak-enaknya. Tuh namanya rusak tuh langsung jam yang itu jam 12 busrak. Ada yang pelan. Belum dikit gitu. Sampai bawah lagi. Itu. Ya Allah angkat derajat orang itu tuh. Ya, naiknya gampang, naiknya susah, turunnya gampang kan? Itu ya. Ini kita ingat kalau kita udah nyampe puncak tuh, ya. Nah, kita bakal turun kan? Itu, ya. Nah, turunnya kita. Ini kalau udah 40 tuh kan udah sampai tuh puncak. Ya, udah nyampe atas puncak udah 40. Nah, itu kalau udah 40 tuh masih naik apa masih turun? Itu, ya. Itu, ya. Itu, ya. Nah, ingat tuh, ya. Apa masih itu, ya. Nah, tuh ya. Jadi itu tuh ya. Jadi kalau orang yang lupa tuh ya, nah dengan mati, jadi ya dihukum sama Allah itu ya taswifut taubah, ya, nunda-nunda taubat. Ya, karena kita nunda taubat itu termasuk dosa. Itu, ya. Taubatnya kan begitu ya, gitu ya. Disuruh kan cepat dengan taubat tuh. Nah, tinggal apa watar korida bil kapap, enggak terima tuh dengan kecukupan. Allah udah kasih rezekinya tuh cukup buat dia, tapi dia masih enggak puas. Ya, masih kurang gitu ya. Nah, ya, jadi yang ketiga takasul fit ibadah, ya, malas ya, karena dia lupa dengan ya, ibadat tuh ya, dilupa dengan taubatnya, dia nggak ingat ya bahwa dia mati, dia bakal mati ya. Nah, ya, jadi malas dia untuk ibadat, dianggap ya antara udah tua-tuaan baru mau ibadat ini. Ya, tahu-tahu udah tua sakit, ya, nggak bisa ibadat. Nah, lebih berat lagi kan, itu, ya, gimana tuh? Ya, masih ada kesempatan buat ibadat, nggak kerjain, ya, dinunda-nunda tuh. Nah, ini, ya, akhirnya, ya, nah, jadilah tuh kemalasan dia itu merugikan tuh orang yang apa, ya, gitu. Mau izatun, ini ada satu nasihat. Ruya an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala gitu ya. Ya, diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu an ya bahwa Rasulullah SAW bersabda nih gitu. Kata Nabi, utitu bil buraqi. Saya didatengin dengan burak ya oleh malaikat Jibril. Waktu Nabi mau Isra Mi'raj nih. Utitu bi buraqi wa huwa dabatun abiyadu ya tawilu fauqal khimari dunal bagal. Burak itu adalah binatang tuh yang warnanya putih ya, tingginya lebih tinggi dari pihimar ya, dunal bagal, tapi enggak kayak bagal ya, himar juga tuh gitu. Jadi tinggi banget kagak, rendah banget kagak gitu. Itu burak gitu ya. Gitu. Itu burak tuh yadau hafirahu indamun tahat tarafihi. Burak itu dia meletakkan kakinya tuh kalau jalan itu sampai batas pandangan matanya di mana. Ya, jadi kalau matanya sampai mana nih, kakinya ke sono tuh salah jalan tuh blok wah gitu ya, namanya burak. Burak kan dari barkun ya, barkun itu kilap ya, kalau kilap kan hanya Nabi jalan ke apa dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sebentar ya, kilap. Nah, kilap kan itu ya, Abu Jahal kalau dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa 3 bulan gitu ya, gitu. Ya Allah bilang dalam surat apa ya, Isra kan, subhanallazi asra ya, asra tuh artinya dijalanin ya. Kalau dijalanin kan cepat, kalau jalan diri
Lama. Lu jam kalau kita putar, cepet ya. Gitu. Ya udah sekarang tuh, ya, jam 7 lu putar jam apa? Jam 5. Ya, saran kan, jam 5. Wah, dia jam 5 tuh. Ya, dijalanin. Coba di jalan diri. Nungguin dan tuh. Ya. Nah, Abu Jahal jalan diri. Lama 3 bulan. Nah, Nabi asra. Ya, kalau jalanin tuh ya cepat ya jalanin gitu ya. Nah tuh ya itu kata Nabi tuh burak itu tuh burak nanti kendaraan sorga suno ya sorga ini biar kata jauh gitu aja belum tarang ini terus pandangan mata tuh ya mau paranin tuh kontrakan tuh suno ya naik burak berapa itu hampir tuh ya gitu ya, nah tuh ya, nah gitu tuh ya, Nabi bilang tuh gitu, saya tuh ya, nah dia taruh di kakinya tuh indah muntaha tarafihi sampai batas ujung gitu ya, pandangannya. Kalau kata Nabi paroki betuhu, maka saya naik tuh ya burak, hatta uti tu apa itu Baitul Muqaddas ya atau Baitul Muqaddis sampai saya datang ke Baitul Maqdis tuh. Parawit tuhu bil khalqatil lati tarbutu bihal anbiya, masa saya ikat tuh gitu ya. Nah, budak itu di mana pihal kati ya dalam satu ya lingkaran tuh yang diikat para nabi-nabi dulu. Nabi-nabi itu di situ ngikatnya, saya ikat di situ dah. Summa dakhaltul masjidah. Kemudian saya masuk ke masjid kata Nabi, fa sholaitu fihi rakaatain, saya salat 2 rakaat. Summa kharajtu, kemudian saya keluar. Faja'ani Jibrilu, maka datang kepada saya malaikat Jibril tuh. Bi inain min khamrin wa inain min labanin. Malaikat Jibril bawain 2 gelas ya, bejana 2 gelas, yang satu isinya bir, yang satu isinya susu gitu ya. Fahtartul labana, kata Nabi saya pilih susu katanya. Faqala Jibrilu, kata malaikat Jibril, ikhtartal fitrata, kamu cari ya yang lebih bagus fitrah ya. Nah, summa urija bina ila samai, kemudian saya diajak naik tuh ya, dinaikin tuh ke langit ya, urija ya. Nah, ila sama fastaftaha Jibrilu, maka minta dibukain oleh malaikat Jibril tuh ya, makilah dikatakan tuh orang yang di langit, man anta, siapa kamu nih? Qala, jawab Jibrilu, saya ini adalah Jibril. Kila dikatakan waman ma'aka, kamu datang kemari bersama siapa ya? Nah gitu ya, waman ma'aka, qala Muhammadun, saya ini adalah bersama Nabi Muhammad. Kila dikatakan waqud bu Isa ilai, apakah dia utus untuk kemari nih naik? Qala, kata Jibril, bu Isa ilai, maka dia itu diutus sama Allah tuh untuk ya naik tuh ya. Nah paputihalana, maka dibukain tuh pintu langit. Faizan bi Adam alaihi salatu wassalam, ketika itu saya ketemu tuh di pintu pertama langit, yaitu Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Parohibabi wada'ali, maka ya Nabi Adam itu rohiba ya, tarhib ya, menyambut dengan baik, marhaban gitu ya. Rohiba tuh marhaban ya kepada saya, wada'ali, dan dia doain saya bi khairin ya, dengan kebaikan tuh ya. Nah, summa ya gitu ya. Nah, summa kharaja bina ila sama'i tsaniyah. Kemudian kami keluar, kami naik lagi ke langit yang kedua. Fastaftaha, minta bukain. Kila dikatakan man siapa? Qala Jibril, saya bilang Jibril. Fakila wa man ma'aka, siapa bersama kamu? Muhammadun, yaitu Nabi Muhammad. Kila dikatakan waqad bu Isa ilai, apakah dia diutus? Qala
qala na'am fa futiha lana, maka dibukakan pada kita nih, pada kami, fa izan ana bina bil khalah, yaitu dengan nabi yang merupakan yaitu khalah, yaitu paman saya, yaitu Isa bin Maryam, yaitu Nabi Isa alaihi salam, wa Yahya bin Zakaria alaihi salam, dan Nabi Yahya bin Zakaria alaihi salam, farohiba bi, maka keduanya itu ya mengucapkan marhaban, ya wada awali, keduanya mendoakan saya bi khairin, yaitu dengan yang baik. Nah ya, summa urija, kemudian saya naik lagi katanya gitu ya, bina ila khamisatu, ya ila sama irabi'a, ke langit yang keempat, fazukira mislahu, disebut seperti itu, faizan ana bi Idris, di langit keempat ada Nabi Allah Idris alaihissalam, farohibabi, maka dia menyambut kegembiraan pada saya, wada ali bi khairin, didoain. Qala Allah Ta'ala wa rafa'na makanan aliyya, ya. Nah, Allah berfirman, kami angkat dia tuh Nabi Allah Idris ke tempat yang tinggi tuh gitu ya, di langit keempat tuh Nabi Allah Idris tuh ya, dia masih ada di sono ya, masih hidup tuh Nabi Idris tuh ya, karena dia belum mati gitu ya, Nabi Idris tuh belum mati dia, jadi dia ditaruh di sono ya, karena dia tuh apa tuh Nabi Idris sering mendoain ya malaikatnya yang jaga sorga itu, dia selalu doain. Nah jadi Allah apa tuh, Allah kirim tuh malaikat suruh parane Nabi Idris. Nah akhirnya Nabi Idris ya minta apa tuh, minta diajak jalan-jalan lihat sorga gitu ya. Nah begitu diajak tuh malaikat tuh jalan-jalan ke sorga ya, kan udah bisa itu dan gitu, nah disuruh pulang gitu. Nah diakalin tuh Nabi Idris, apa sendalnya dikagak nggak pakai itu ya, begitu mau gitu ya, nah, turun tuh dibilangin lihat di situ ngapa ya, nggak pulang, apa sendal gue tuh tinggal ya, balik lagi itu. Nah ini udah balik lagi ya, ngambil itu ya, nggak mau pulang dia ya. Nah karena nggak boleh masuk surga sebelum apa ya, sebelum hari kiamat ya, itu bulan Nabi Muhammad itu. Nah ini jadi ya dia ditahan tuh Allah, nggak boleh di surga ya, tapi ditahan di langit gitu ya. Nah itu ya, itu Nabi Idris tuh ya alaihissalam gitu ya, jadi dia masih hidup tuh ntar ya. Nah akhir zaman dia ya mati sama seperti Nabi Isa. Nabi Isa kan ya belum mati ya, dia nanti naik sono ya, dia naik tuh Allah angkat, warofa'nahu kan ya, Allah angkat tuh wama salabu wama qataluhu wama salabuhu walakin ya rupi ala subbihalahum ya, akan Allah tasbihkan ya, miripin itu. Nah Allah angkat Nabi Isa, dan Nabi Isa bakal turun tuh, Nabi Idris pada yang belum meninggal nanti bakal meninggal tuh gitu ya. Nah tuh ya, tuh Nabi Idris ada di langit yang keempat gitu ya. Ini cerita Mi'raj ya, Nabi nih ya. Sampai sini dulu dah ya, panjang nih ceritanya sampai ya nanti Nabi nerima ya apa tuh ya, kewajiban sholat ya 5 waktu kayak gitu ya, sampai Nabi Maryam, Nabi Idris tuh ya gitu ya, sampai ke apa tuh rumah urija bina ila sama'is salisah lah gitu ya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma innaka ta'lamu ma nahnu fihi wa ma natlubu ma nartaji min rahmatika fi amrina kullihi wa yassir lana ma nahnu fihi wa ma natlubu ma nartaji min hawaijina wa sallimna min al-ilali wal afat wal ahad wal afaban bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina
wa la tusallit alaina man la yarhamuna. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa fahman zakiyan wa aqlan sahihan wa rizqan halalan thayyiban mubarakan katsira. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u la yasha wa amalin la yurfa du'ain la yusma wa na'udzubika min haula'il arba. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.